sebagaimana batas kemampuan dan ketidakmampuan kita saat kita mengalami hal tersebut. Contoh yang saya alami waktu 12 tahun yang lalu, saya masih tinggal di Jakarta. Nah, waktu itu masih hamil. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saya merasakan impresif ke dalam hati saya itu. Tuhan bilang, kamu lebih baik pindah ke Kerawang. Sedangkan saya sudah 17 tahun di Jakarta. Saya sudah merasakan, maksudnya Jakarta itu ramai. Sedangkan 12 tahun yang lalu Karawang itu masih sepi. Galuh aja masih banyak pohon-pohon. Daerah Resinda ini masih banyak sawah-sawah. Kedagingan saya mengatakan, saya nggak mau, nggak mungkin gitu. Tapi kok hari demi hari, bulan demi bulan saya merasakan impresif ke dalam hati saya itu begitu jelas. Tuhan bicara, udah kamu pindah ke Kerawang, kamu melayani di Kerawang. Saya bingung, melayani siapa ya, saya nggak kenal juga gitu. Tapi ya di situ saya berusaha taat. Akhirnya saya memutuskan, ya oke, saya pindah ke Kerawang. Ya saya mulai juga bingung juga, ini bagaimana ya usaha, gimana saya cari uang, kalau saya kerja di mana, kalau saya buka usaha benar-benar dari nol. Ya udah akhirnya saya memutuskan buka usaha. Kebetulan ada tempat dengan modal yang hasil dari saya kerja di Jakarta dengan modal yang sangat minim, tetapi ternyata Tuhan berkati saya begitu luar biasa, yang memampukan saya sampai sekarang punya aset gitu, punya beberapa. Nah itu, jadi kalau pada saat ini kalau kita bisa flashback, lihat ke masa lalu, oh iya Tuhan tuh sayang banget sama saya. Kalau enggak, saya nggak mungkin kuat ngadepin pandemi, kerja di Jakarta dengan keadaan macet. Kalau naik bus banyak yang mungkin OTG atau apa, itu nggak mungkin saya kuat. Itu tuh kasih Yesus itu luar biasa banget menuntun saya. Dan yang kedua, saya merasakan kasih Yesus itu untuk sesama kita juga begitu luar biasa, karena mencegah terjadi hal-hal yang tidak baik pada sesama kita. Nah, contohnya waktu kita melayani sebuah keluarga, kita berdoa sekarang mulai tahun 2021 itu belajar. Kalau mau melayani itu kita siapin firman. Pada saat saya menyiapkan firman, saya tanya sama Tuhan, apa yang mau disampaikan pada keluarga ini? Saya tidak tahu masalah orang ini apa, nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba Tuhan kasih saya impresif, baca beberapa firman. Kemudian saya catat beberapa firman. Ternyata ada satu ayat yang sangat menonjol, yaitu Amsal 21 ayat 5. Rancangan setiap orang rajin mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Ternyata setelah kita berikan firman itu, ternyata keluarga ini sedang bergumul mengenai sebuah keputusan. Nah, keputusan itu jadi kan di situ mengatakan jangan tergesa-gesa. Jadi kan mencegah orang tersebut jangan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Jadi supaya dia tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Karena Tuhan lebih tahu masa depan kita. Nah itu, berarti kita benar-benar merasakan ya untuk kejadian yang belum terjadi untuk sesama kita. Tapi bagaimana kejadian yang sudah terjadi pada sesama kita? Tuhan pun bisa memakai kita untuk kita menyelesaikan masalah sesama kita. Contoh ya, kita berdoa ada melayani seorang ibu di luar pulau yang jauh. Nah kita melayani dia melalui by phone. Saya tidak tahu ibu ini punya masalah apa. Saya benar-benar gak tahu. Yaudah kita doain dari by phone. Kita menyembah, terus kita berdoa. Pada saat berdoa, saya merasakan intervensi ke dalam pikiran saya. Tuhan bilang, intervensi ke dalam pikiran. Tuhan bilang, pegang atas perutnya, ambil minyak. Terus ya udah saya bilang ke ibu itu, Bu, tolong di sana ada minyak nggak? Ambil minyaknya, Bu. Nah, udah ambil minyaknya, terus kita doakan minyaknya. Minyak ini bawa lambang dari darah Yesus yang penuh dengan kuasa. Sesudah didoakan, saya dapat intervensi lagi dari Tuhan. Gerakan dari dari atas pusar ke bagian pinggang sebelah kanan. Langsung saya bilang, Bu, coba tolong gerakin, Bu, tangan ibu dari atas pusar ke pinggang sebelah kanan, sambil kita doakan untuk oleh bilu-bilu darah Yesus terjadi kesembuhan. Sudah pinggang sebelah kanan, terus Tuhan kasih intervensi lagi, langsung gerakin lagi ke bagian tengah punggung sini.
kita doa lagi kesembuhan. Ya udah, saya nurut aja. Akhirnya setelah kita layani, doain, setelah itu ibu itu cerita, oh iya benar, saya memang sering mengalami sakit perut gitu. Sebelumnya dia nggak pernah cerita, tapi ya itu kita berusaha taat. Ya mungkin Tuhan bisa bicara melalui impresif kita, pikiran kita, melalui firman juga. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, ya kita jangan acuh tak acuh, tapi berusaha untuk terus dengar, untuk terus taat, untuk terus lakukan. Yuk saya mau mengajak jemaat Res untuk belajar, mengusahakan untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita semua jadi berkat ya, buat kita sendiri, buat keluarga, buat sesama kita, buat teman-teman, dan juga buat gereja kita. Terima kasih, Tuhan berkati.